Polres Flotim telah menetapkan NBI sebagai tersangka dugaan kekerasan seksual dengan pasal yang berubah-ubah. Advokat Rafael Amaraya SHMA menilai pihak penyidik Reskrim Polres Flores Timur tidak objektif dan tidak transparan dalam mengungkap kasus ini. Berikut hasil wawancara media ini dengan Rafael Amaraya. Mungkin bisa jelas sedikit setelah bertemu dengan terduga pelaku. Baik, hari ini kita tim kuasa hukum ini, Pak Nurdin, kita datangi rumah tahanan di Polres Flores Timur. Langsung kita bertemu dengan tersangkanya langsung. Banyak hal yang memang kita dapat informasi tidak sesuai dengan berita-berita yang beredar. Di antaranya bahwa sebelum tersangka ini dibawa ke Polres Flores Timur untuk ditahan dan diperiksa, terlebih dahulu tersangka ini ditahan di Polsek Sagu. Polsek Sagu. Kemudian 1 hari setelah itu baru tersangka dibawa ke Polres Flores Timur. Kemudian dia diperiksa selama 2 kali, diambil keterangan dalam BAP. Beliau tetap pada prinsipnya bahwa beliau tidak pernah melakukan sebagaimana tuduhan terhadap beliau. Demikian. Memperjuangkan keadilan hukum bagi pelaku sendiri. Ya, kita memang sesuai dengan bukti dan juga keterangan yang kita dapat dari tersangka bahwa beliau benar-benar tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan. Kita juga dapat informasi bahwa alat bukti visum saja tidak menunjukkan bahwa beliau ini melakukan kekerasan seksual terhadap anak korban. Tapi hal-hal ini akan kita buktikan dalam persidangan nanti. Ada hal lain apa yang mau ditambahkan? Jadi merujuk pada pengaduan atau laporan polisi nomor sekian yang dilaporkan oleh keluarga korban terhadap diri tersangka ini. Nah, ini kan laporannya terkait dengan persetubuhan anak. Nah, sebagaimana yang diatur dalam pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, kemudian dalam perkembangan tidak ditemukan tuduhan tersebut. Tidak ditemukan adanya kekerasan pada kelamin si anak korban. Kemudian dikembangkan, dituduhkan dengan sangkaan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak terkait dengan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Nah, ini proses penegakan hukum yang kita anggap bahwa ini proses penegakan hukum yang tidak sesuai dengan asas pro justisia. Pro justisia berarti tidak demikian. Harusnya teman-teman penyidik itu mereka buktikan pasal 81 itu sebagaimana bukti laporan polisi. Laporan awalnya. Itu kalau memang ada perkembangan berarti ada junto pasalnya. Bukan mengganti, merubah pasal. Bukan merubah pasal. Kalau merubah pasal maka patut kita duga bahwa kasus ini kasus rekayasa. Kita juga dari tim kuasa hukum kita lagi siapkan langkah-langkah hukum terhadap proses penegakan hukum ini. Di antaranya kita sesegera mungkin kita akan ajukan pra peradilan terhadap Polres Flores Timur, dalam hal ini unit PPA. Demikian.